Yang pertama, rentan banget. Yang kedua, dalam posisi bunting, oke, tidak semua obat bisa masuk ke tubuhnya si sapi yang bunting. Assalamualaikum, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada, tetap dalam pola yang sama menjawab pertanyaan dan konsultasi dari peternak di Indonesia yang sudah menulis di kolom komentar, dan saya sudah menyampaikannya di intro depan. Kurang lebih ada 16 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit di Indonesia yang hari ini akan saya jawab. Akan saya pilih yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang tidak dijawab jangan berkecil hati, karena kadang-kadang memang pertanyaannya sulit. Yang kedua, kita belum bisa membuatkan konten, tapi yang pasti itu bisa memberikan informasi akan langsung kita bikinkan. Oke, Laskar Ngarit, jangan lupa subscribe dulu. Dan yang belum pernah melihat video saya, channel saya, silakan lihat-lihat. Di video ini banyak sekali edukasi, informasi tentang sapi, baik itu penggemukan maupun breeding. Monggo, nanti setelah video ini silakan dilihat-lihat. Oke, kita langsung saja biar nggak kepanjangan. Asia Kawijaya, Mas Dok, kalau sapi yang mengalami broyong apa bisa sembuh total atau bisa terjadi lagi? Selama, ya, saya sudah pernah membahas ini videonya, nanti silakan dilihat. Selama penanganan pasca broyong ini tuntas, karena kan broyong ini kan keluar nih rahim, ya. Selama penanganan pasca broyong ini tuntas, artinya dokter rutin memberikan injeksi pengobatan sampai betul-betul steril, dan si rahim ini mengecil, involusi uterus kembali pada normal, dan jenengan titeni maksimal 45 hari sapi setelah broyong kok birahi, berarti sapi ini secara hormonal dan fungsi rahim dia normal. Nah, ke depan apakah bisa kambuh lagi? Kalau anaknya terlalu besar, kandangnya miring ke belakang, sapinya jarang diumbar, jenengan kasih makan terlalu banyak, atau pola pemberian makan itu salah, maka akan terjadi lagi. Tapi jika sapinya anaknya tidak terlalu banyak, dibuat miring ke depan, kandangnya sering diumbar, dan sama-sama makan 30 kilo sehari, tapi jenengan bagi 4 atau porsi terbagi, istilahnya insya Allah aman. Jadi itu jawabannya. Oke, Winarto Sae tanya agak panjang. Pak dokter mau tanya, sapi sudah di IB kan, dan ketika umur kandungan 3 bulan dan 6 bulan sudah dicek mantri, katanya benar-benar sudah hamil. Tapi ketika sudah usia 9 bulan, sapi malah mengeluarkan kayak cairan banyak, hampir 1 bak. Kalau menurut orang-orang dulu katanya ngeluntuh atau keguguran. Itu kenapa ya dok? Kok bisa seperti itu? Padahal umur kandungannya sudah 9 bulan. Loh, itu satu sapi atau 2 sapi? Atau satu sapi diperiksa 2 kali, 3 dapat 6 bulan. Nah, permasalahannya cairan yang keluar ini bentuknya seperti apa? Keruh, bening, ya. Dan kalau memang keguguran harusnya anaknya ikut keluar, karena kan 6 bulan sudah jadi anak. 6 bulan kalau sudah jadi anak, harusnya itu keluar. Entah sudah dalam bentuk mumifikasi atau maserasi, atau dia busuk rahim, harus keluar. Kalau anak tidak keluar, ya diperiksakan aja. Dan logikanya, kalau cairan ini cairan uyuh apa cairan kelahiran, jadi coba panggil dokter aja ya. Karena kalau seandainya 3 bulan dan 6 bulan diperiksa dalam positif hamil, apalagi 6 bulan,
Harusnya anak keluar, 6 bulan itu gede banget kok. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mas mau tanya, Asia Kawijaya, kalau obat sapi untuk kaki sapi yang gemetar itu apa ya Mas? Sapi gemetarnya karena kekurangan mineral, cacingan, atau demam, atau penyakit yang lain, ya toh? Yang pasti berikan obat cacing. Yang kedua, biasakan menggunakan mineral pada sapi. Dan yang ketiga, kalau dia diselingi nafsu makan turun, demam, ngongsrong, deredek, gemeter, panggil dokter bos, biar tidak salah diagnosa. Oke? Kesehatan sapi ini jenengan serah kewening dokter sama ning mantri, jenengan tinggal merawat. Jadi biar ada porsinya masing-masing. Orang usah ngeluh, lorok panggil dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jarwo Sopo. Assalamualaikum Pak Dokter, waalaikumsalam. Mau tanya, apa air bekasan rebusan kedelai dikasih ke sapi indukan baik, yang bunting maupun yang tidak, apakah bagus dok? Katanya orang mayoritas di desa saya kalau boleh banyu kedelai boleh buat sapi yang meteng ataupun yang tidak. Mas dok, kalau sapi yang mengalami broyong apa bisa sembuh total atau bisa terjadi lagi? Tadi sudah dijawab. Siti Fatmah, agak panjang ya. Pak dokter, saya mau tanya, apa kalau sapi yang sedang bunting terus kena demam? Nah ini penting bos, penting. Kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Itu kata mantri di daerah saya. Cara penanganannya gimana? Saya mengalami kerugian besar. Sapi saya bunting terus kena demam, tapi sedang bunting 3 bulan, malah keguguran dan mati mendadak. Yang mati sapinya apa anaknya? Itu disebabkan oleh apa? Mohon penjelasan Pak, dan terima kasih solusinya. Oke. Demam pada kebuntingan muda di atas 40-41, jika terjadi lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, memang sangat rentan terhadap fetus yang dikandung oleh sapi tersebut. Ya, yang pertama, rentan banget. Yang kedua, dalam posisi bunting, oke, tidak semua obat bisa masuk ke tubuhnya si sapi yang bunting. Jadi saya selalu berpesan ke peternak kalau saya lagi nangani, Pak, sapi ini meteng apa mboten? Kalau hamil, maka step pengobatannya biasanya lebih lama. Kenapa? Karena obat yang diberikan ke sapi yang bunting ini berbeda dengan obat yang diberikan pada sapi yang tidak bunting. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan si induk juga si anak, tetapi memang butuh waktu. Ketika sapi ini demam tidak bunting, sikat semua obat bisa masuk. Artinya obat yang memang spesifik untuk demam itu bisa masuk. Tapi ketika sapi ini bunting, tidak bisa masuk. Makanya, harus ketemu dokter atau mantri yang pas, yang bisa menjelaskan dan bisa mengantisipasi kondisi jangan sampai terjadi abortus dan jangan sampai induknya mati. Dan harus ditanya sakitnya apa, diagnosanya apa, prognosanya gimana, patogenesisnya seperti apa, dan bagaimana caranya sapi saya bisa hidup, dijelaskan lah. Ya, tanya nggak apa-apa. Oke, itu haknya jenengan. Tapi prinsipnya sapi demam memang beresiko untuk anaknya, tapi bisa disembuhkan. Pokoknya hati-hati dan bukan penyakit yang fatal. Purnomo Haji, izin tanya lagi. Oke siap, indukan saya di IB tanggal 25 Agustus. Siang malam keluar lendirnya dan di tanggal 1 September keluar lendir bening. Apakah dalam fase med terus 25 Agustus ke 1 berarti harus pitung dino ya? Pitung dino 1, 2, 3 med terus. Bisa jadi masih med terus bos, ya bisa jadi masih med terus. Jenengan, jadi kan ini pitung dino atau hitungannya pre terus, berarti jenengan deteksinya dari pre terusnya bos. Wes jenengan kita ini 21 hari lagi, kalau birahi kawin ke, ya. Oke. Pertanyaan soalnya, Gun Gunawan, sarannya dok, sapi saya dilalatin terus dan selalu menetes air matanya. Pastikan sudah diobat cacing. Yang kedua, jika ada luka, panggil dokter untuk memberikan treatment. Yang ketiga, Anda bisa membeli semacam Gusanek atau Limoxin atau spray Paragon yang memang untuk lalat. Tapi untuk daerah mata harus hati-hati. Semprotkan di kapas, ya, lalu sekakan di sekitar mata. Jangan langsung disemprotkan, resiko. Oke, pastikan obat cacing. Jika ada luka, panggil dokter. Bisa beli salep, bisa beli Limoxin spray, Paragon spray. Apa tadi? Gusanek spray, semprot kening kapas, tutul ke. Oke? Semoga lekas sembuh.
Rizky Mona, setelah melahirkan butuh waktu berapa lama untuk bisa kawin lagi betinanya dok? Mohon penjelasan. Oke, 25 hari sampai 53 hari. Ini rata-rata masa involusi uterus, tergantung tingkat keparahan infeksi atau permasalahan yang terjadi di rahim saat melahirkan. Ya, rata-rata 45 hari. Sapi pada umumnya birahi pertama itu gejalanya tidak dominan muncul. Kadang keluar lendir tapi tidak bengok-bengok, kadang bengak-bengok tapi tidak keluar lendir. Dia sebenarnya sudah birahi pertama. Tetapi Anda bisa mengawinkan dia, kita sarankan di 21 hari rata-rata dari birahi yang pertama itu. Kenapa? Untuk memastikan ini benar-benar keluar lendir karena birahi. Ya, jadi 25 sampai 50 sekian hari itu masa involusi uterus, rata-rata 45 sampai 48 hari itu sudah bisa dikawinkan. Nek urung mantep dari beler yang pertama, kawinkan di yang kedua. Saran saya 40 hari sebelum itu kasih obat cacing. MR9YT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mineral dijual di pasaran? Banyak. Hubungi dokter, hubungi mantri. Jika punya stok suruh bawain atau pergi ke poultry shop atau ke pasar sapi juga biasanya banyak. Laskar Ngaret, beras-beras dimanapun Anda berada. Ya, saya tak geser sedikit karena silau. Pertanyaan dari Siti Pinisilin, transfer embrio itu apa sama dengan sistem tabung? Beda bos. Sistem embrio adalah kita membeli embrio, atau yang kasusnya si Gatot Kaca atau kasusnya si Belgian Blue itu kita membeli embrio hidup dari luar negeri atau dari mana ya. Lalu embrio ini sudah embrio kita tanamkan ke sapi lokal atau sapi yang ada di Indonesia. Tapi kalau sistem bayi tabung adalah sistem di mana mempersingkat proses pembuahan. Kita sperma pejantan atau suami ya, lalu sudah disiapkan, dipertemukan dengan ovum untuk terjadi pembuahan. Pembuahannya terjadi di luar tubuhnya si induk atau si ibu. Nah, ketika ini terjadi pembuahan, ini kembali ditanam dan dikembangkan di kandungnya si induk atau si ibu. Jadi beda. Oke, kita lanjutkan. Wow, agak panjang. Polsek dandel-dandel. Setelah sapi habis melahirkan lalu mengalami prolap atau boroyong. 1. Bisakah nanti sapi itu melahirkan lagi? Bisa, selama penanganannya tepat, akurat dan tuntas. Oke, indikasinya 45 sampai 55 hari setelah proses boroyong sapi ini birahinya normal bening. Ya, indikasinya itu. Oke, yang kedua, cara merawat jahitan di bagian jahitan setelah dilakukan penanganan agar segera pulih dan tidak mengalami pembusukan. Sekarang saya tanya, jahitan yang dilakukan oleh tim medis itu yang melingkar simpul di bawah atau yang melintang? Tapi karena ada dua, kalau saya yang pasang ring ya, dipasang ring, tapi ada yang menutup gini. Intinya adalah menjaga kebersihan karena lokasi vagina itu di bawahnya anus ya. Jadi jangan sampai gupak teletong. Jadi rutin dibersihkan. Yang kedua, pastikan sudah di treatment postpartus dan jenengan minta turah ora popo. Ngomong, Pak dokter, suntikan sampai sapi kuaras ora popo ya. Yang ketiga, biasanya di dalam ditanami antibiotik intrauterin ya, di dalam uterusnya. Dan yang keempat, jenengan bisa beli antibiotik semprot. Kalau saya sih yang sering kita temukan di pasaran, ada Gusanek, ada Limoxin spray. Jadi dengan semprot setiap hari. Tapi prinsipnya jaga kebersihan dan dijaga dari lalat. Oke? Siap. Itu tadi Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga videonya berkenan dan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dan memang Anda pengen belajar sapi, silakan subscribe. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share video ini supaya manfaatnya bisa menyebar di seluruh Indonesia. Oke, Laskar Ngarit, terima kasih atas waktunya. Semoga video saya memberi kebaikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!